ketemu lagi dengan Miss Vera di sini. Semoga kalian gak bosen ya lihat muka Miss. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran juga, kalian jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dalam video ini, oke? Dan Miss harapkan kalian belajarnya harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar online. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita. Pembahasan kali ini Miss akan ngebahas tentang... Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan Pancasila, yaitu diantaranya ada Pancasila sebagai dasar negara. Terus ada apa lagi? Ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan ada Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Kali ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila kita harus sepakati dulu bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita dan sebagai pandangan hidup kita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, Miss akan memberitahu dulu kalian tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tuh apa sih tujuannya? Di sini kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kalian mampu mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu yang kedua itu kalian tuh mampu mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang ketiga itu adalah menunjukkan keterampilan mengamati tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini sebelumnya Miss mohon maaf karena Miss rekamannya di rumah, jadi mungkin ada beberapa backsound gaduh gitu ya, karena gangguan inilah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan juga, Miss akan memberitahukan kalian satu video. Di sini ya akan Miss play videonya. Pemirsa, 1 tahun sudah pemerintahan Jokowi JK, sejumlah lembaga survei mengapresiasi kinerja pemerintahan. Ya, lembaga survei Indobarometer dalam survei yang dilakukan pada 14 hingga 22 September 2015 menemukan 6 permasalahan paling penting di Indonesia. Dan berikut pemaparan kinerja pemerintahan Jokowi JK yang dicuplik dari program Special Report Berita 1. Kita lihat hasil survei oleh lembaga ketiga, yaitu Indobarometer yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2015 pada tanggal 14 sampai 22 September 2015. Di sini tergambarkan ada 6 permasalahan yang paling penting di Indonesia menurut para responden. Yang paling utama adalah masalah ekonomi secara umum, dipilih oleh 37,2% responden. Di sisi berikutnya adalah permasalahan lapangan pekerjaan yang dianggap memang pemerintahan Jokowi JK masih belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup masif seperti yang dijanjikan dalam program Nawacitanya. Di posisi ketiga ada 2 permasalahan yang sama bobotnya, yaitu harga kebutuhan pokok, dipilih oleh 12,3% responden. Sama juga tentang meningkatnya korupsi, yaitu 12,3% responden. Berikutnya di posisi keempat adalah permasalahan kemiskinan, dipilih oleh 3,7% responden. Dan yang terakhir kesejahteraan masyarakat, dipilih oleh 2,9% responden. Lalu pada video yang kalian tonton itu memang bukanlah survei terbaru, tetapi survei 2015, tapi tolong tetap fokus kepada sumber permasalahannya, oke? Setelah kalian menonton videonya, kan pasti akan mendapatkan info tentang 6 permasalahan paling penting di Indonesia. Sebetulnya banyak ya permasalahan di Indonesia itu, nggak cuma 6, cuman ini 6, di sini ada 6 permasalahan yang paling penting di Indonesia, yaitu pertama ada tentang perekonomian, yaitu adalah perekonomian kita ya di Indonesia. Lalu permasalahan selanjutnya itu ada lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu harga kebutuhan pokok. Dan yang keempat itu tentang kemiskinan. Lalu kelima itu
ada tentang kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir itu meningkatnya korupsi. Dan meningkatnya korupsi ini merupakan permasalahan ketiga atau keempat ya, yang paling genting di Indonesia. Oke. Setelah kita tahu sebenarnya banyak kan permasalahan di Indonesia ini, nggak cuman yang 6 ini, seperti misalnya tentang kejahatan, ya entah itu pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, itu banyak ya permasalahannya di negara kita, entah itu konflik antar wilayah atau tentang teroris, bahkan itu tuh ada ya di Indonesia. Lalu ada tentang penyalahgunaan narkoba, itu banyak sekali. Nah, setelah dijelaskan tadi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari permasalahan ekonomi, lalu dari bidang pertahanan keamanan, ya, lalu ada dari bidang politik. Nah, Pancasila itu adalah jawaban dari segala hal-hal permasalahan yang ada di Indonesia. Pancasila itu merupakan kunci untuk menghadapi hal-hal permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia yang sudah dijelaskan tadi. Jadi gimana caranya? Gimana kok bisa Pancasila itu bisa jadi jawaban atas segala permasalahan? Kok Pancasila itu bisa dijadikan alat untuk memecahkan masalah? Itu bagaimana caranya? Oke, ini menjadi pertanyaan nomor 1 untuk kalian. Pancasila itu kan dijadikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Coba kalian berikan pendapat kalian, bagaimana cara nilai-nilai Pancasila ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Coba ya, berikan pendapat kalian. Itu pertanyaan nomor 1 di pertemuan kita kali ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada arti penting Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Artinya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini tuh, Pancasila itu dijadikan sebagai alat yang mengatur untuk penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara itu di sini artinya penyelenggaraan negara itu segala bentuk kebijakan, lalu segala bentuk aturan atau kebijakan itu haruslah sesuai dengan Pancasila. Nah, arti penting Pancasila yang pertama itu adalah membentuk identitas jati diri bangsa. Di sini lihat. Oke. Jika kita membahas tentang identitas itu artinya kan ciri khas atau enggak ciri-ciri yang membedakan diri kita berbeda dengan yang lain. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai identitas bangsa itu karena Pancasila ini adalah suatu ideologi yang memang terbentuknya itu karena kita mengambil nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi memang bukan ideologi yang sudah ada di luar dan kita tarik. Misalnya kayak ideologi komunis ya, ideologi komunis misalnya sudah ada ideologi komunis yang misalnya sudah ada negara lain yang sudah memakai ideologi komunis atau ideologi lain lah, ideologi liberal itu juga bisa, baru kita terapkan di Indonesia. Nah, bukan seperti itu. Ideologi Pancasila itu ada karena kita mengambil dari nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Kita mengambil dari kepribadian masyarakat di Indonesia itu seperti apa nih? Misalnya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama. Maka dibentuklah sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya negara Indonesia itu membebaskan para rakyatnya, para warga negaranya untuk memeluk agama
agama masing-masing. Nah, tetapi agamanya itu yang memang sudah ditentukan, yang sudah disahkan, yaitu ada agama Islam, lalu Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari situ ya sudah mengerti, oke? Nah, lalu alasan Pancasila sebagai identitas nasional itu karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, alasan Pancasila itu dijadikan sebagai identitas itu yaitu karena Pancasila ini memiliki ciri khas dan tidak sama dengan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan hanya satu. Bahkan yang memakai ideologi Pancasila ini cuma Indonesia saja di dunia ini. Jadi memang Pancasila itu dijadikan sebagai identitas bangsa. Oke, lanjut. Lalu yang kedua itu arti Pancasila itu sebagai mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, sebagai ideologi nasional, Pancasila itu memberikan pedoman agar negara dapat berdiri kokoh di tengah deras arusnya ideologi global, dan Pancasila membuat negara mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Nah, Pancasila ini harus mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara, dan Pancasila ini dijadikan sebagai jawaban, dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negara Indonesia ini. Nah, sebagai siswa, bagaimana kalian mendapat psikologi? Nah, berbagai masalah negara. Nah, agar negara kita garis bawahi yang agar negara dapat berdiri kokoh di tengah deras arusnya ideologi global, dan Pancasila membuat negara mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Nah, negara itu dapat berdiri kokoh jika rakyatnya itu berdiri kokoh juga, jika rakyatnya itu memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan itu tidak boleh hilang di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, apalagi kita sebagai pelajar. Nah, pertanyaan nomor 2, sebagai siswa, sebagai pelajar, bagaimana kalian menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme itu di dalam diri kalian itu caranya seperti apa? Itu pertanyaan nomor 2 ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ketiga itu arti penting Pancasila itu yaitu memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, Pancasila itu memberikan arahan dan menjadi pendorong bagi tercapaian tujuan bangsa. Hal ini termuat dalam pembukaan UUD ya, cita-cita bangsa kita, yaitu yang pertama ada melindungi segenap bangsa, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, oke. Cita-cita bangsa ini adalah tugas kita sekarang, karena setelah Indonesia merdeka, kita pun harus bisa memerdekakan Indonesia kembali. Artinya kita harus siap dengan segala tantangan-tantangan yang ada di Indonesia, dan kita harus mampu menggapai cita-cita negara kita. Cita-cita yang sebagai berikut ya. Nah, dan Pancasila itu memang tidak lahir dari
Pancasila itu memang tidak lahir begitu saja. Pancasila itu lahir dengan perjuangan yang sangat panjang. Nah, pertanyaan nomor 3, Pancasila itu kan mengalami goncangan beberapa kali di masa kemerdekaan. Entah itu ada yang ingin menggantikan Pancasila jadi ideologi yang lain, atau pemberontakan-pemberontakan yang terjadi lainnya. Coba kalian sebutkan upaya pemberontakan apa saja yang pernah terjadi di Indonesia untuk menggantikan ideologi Pancasila. Sebutkan upaya-upaya apa saja yang pernah terjadi di Indonesia yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Sebutkan dan jelaskan ya. Sebutkan dan jelaskan. Oke, kita lanjut. Lalu poin keempat itu adalah arti penting Pancasila itu menjadi pedoman untuk memecahkan berbagai masalah. Pancasila ini memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara dan bangsa di Indonesia, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Misalnya, pedoman dalam memecahkan masalah ekonomi. Untuk memecahkan masalah ekonomi itu, kita pakai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sila kelima ini mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah misalnya koperasi. Nah, permasalahan ekonomi misalnya karena misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, itu bisa kita pecahkan masalahnya melalui sila yang kelima ini. Dan misalnya koperasi ya. Selanjutnya koperasi pun ini menjadi sebuah usaha bersama kan untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya, coba kalian sebutkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu jadi pertanyaan nomor berapa? Nomor 4, oke? Oke, kita lanjut. Lalu ada arti penting Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa, dan lalu yang kelima itu ada sarana pemersatu bangsa dan negara. Persatuan bangsa Indonesia dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan dalam lambang Garuda Pancasila terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Ya. Masyarakat di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari suku bangsanya, mulai dari agamanya yang sangat beragam. Nah, Pancasila ini dijadikan sarana pemersatu bangsa dan negara kita. Sudah di sini buktinya yaitu dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya dalam Persatuan Indonesia ini tidak hanya dijadikan sebagai semboyan, tidak dijadikan hanya sebagai lisan ucapan, tetapi memang kita juga harus mewujudkan Indonesia yang satu kesatuan, sehingga satu kesatuan. Jadi kita ini harus mementingkan kepentingan persatuan dan kesatuan, sehingga mementingkan persatuan dan kesatuan sehingga itu kita mampu untuk ini menjadi bangsa yang kuat dan tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Karena perjuangan Indonesia pun itu bukan dari orang Sunda aja, bukan dari orang Batak aja, bukan dari orang Jawa saja gitu. Bukan dari agama Islam aja semua yang memberontak, itu tidak. Kita
bangsa kita lahir ini, bangsa kita merdeka ini, itu karena persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena persatuan yang kuat, karena solidaritas yang tinggi antar warga masyarakat meskipun berbeda-beda. Nah, pertanyaan terakhir, dengan keadaan new normal sekarang, ya, bagaimana sih cara kita melaksanakan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa? Bagaimana ya caranya? Sedangkan kita belajar dari rumah. Apa-apa dari rumah, apa-apa online. Coba gimana caranya dengan keadaan new normal sekarang, dengan keadaan pandemi ini, cara melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itu dia pembahasan kita tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita lanjut sebentar. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Untuk kalian yang masih bingung dan ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh siapkan pertanyaannya dan nanti kita akan bahas. Dan Miss ucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada dalam video ini. Semoga kalian semoga video ini dapat menambah wawasan kalian dan kita akan lanjut ke Google Classroom ya. Bye!